Selamat siang Bapak Ibu Asesor yang terhormat serta rekan-rekan akademisi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dr. Maria Triwidayati, SSMPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi D4 Pengelolaan Perhotelan Politeknik API Yogyakarta. Pada kesempatan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT unsur pengajaran kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar pariwisata. Mata kuliah pengantar pariwisata merupakan mata kuliah wajib dasar keahlian awal perkuliahan, yaitu di semester 1 dengan bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa semester awal dengan pemahaman menyeluruh mengenai ekosistem dan ilmu kepariwisataan sebagai fenomena multidimensi. Hal ini akan menjadi fondasi awal bagi mahasiswa sebelum mereka mengambil mata kuliah lanjutan di semester berikutnya. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini dirancang sepenuhnya menggunakan pendekatan OB. Artinya, seluruh proses pembelajaran berorientasi pada capaian pembelajaran yang terukur, konkret, dan relevan dengan kebutuhan industri maupun akademis. Kurikulum mata kuliah ini diturunkan dari 4 aspek capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Pada aspek sikap, kami menekankan pada internalisasi nilai ketakwaan, etika profesi kepariwisataan, kepatuhan hukum, serta sikap menghargai keberagaman budaya. Hal ini krusial karena pariwisata bertumpu pada interaksi antar manusia. Pada aspek pengetahuan, tingkat kognitif mahasiswa diarahkan menggunakan taksonomi Bloom hingga level menganalisis. Mahasiswa ditargetkan mampu menganalisis sistem kepariwisataan, dinamika motivasi wisatawan, komponen produk, hingga dampak ekonomi dan lingkungan dari aktivitas pariwisata. Pada aspek keterampilan umum, membentuk kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, pengambilan keputusan yang tepat, serta keterampilan berkolaborasi dalam tim. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa dilatih secara praktis mampu mengidentifikasi potensi sumber daya pariwisata di destinasi, menganalisis keterkaitan unsur 4A atau attraction, amenity, accessibility, dan ancillary, serta mampu menyusun rekomendasi pengembangan destinasi secara sederhana. Dari CPL tersebut, kami merumuskannya ke dalam 4 capaian pembelajar mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1, mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah, istilah, sistem, dan ruang lingkup kepariwisataan sebagai dasar memahami industri pariwisata. CPMK kedua, mampu menganalisis wisatawan, motivasi perjalanan, jenis pariwisata, serta model kepariwisataan sebagai dasar pengembangan destinasi. CPMK 3 mampu menganalisis produk industri pariwisata, aksesibilitas, publisitas, dan dokumen perjalanan dalam sistem kepariwisataan. CPMK 4 mampu mengevaluasi dampak pariwisata dan menerapkan prinsip sabta pesona dalam pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran selama 1 semester yang terdiri dari 16 kali pertemuan dibagi ke dalam 2 blok kajian utama. Di awal semester, yaitu pada minggu pertama sampai 8, mahasiswa dibekali pemahaman konseptual mulai dari terminologi dasar, sejarah pariwisata, hingga analisis mendalam mengenai psikologi, profil, dan karakteristik pergerakan wisatawan. Selain itu, kami membedah sistem kepariwisataan serta komponen pembentuk destinasi, dan kemudian diakhiri dengan evaluasi tengah semester di minggu ke-8. Pada blok kedua pasca UTS pada minggu ke-9 sampai 16, fokus bergeser pada aspek aplikatif. Mahasiswa mempelajari rantai industri, peran penting stakeholder, konsep sabta pesona, analisis dampak pariwisata, hingga ditutup dengan isu kontemporer seperti pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism, kemudian pariwisata berkualitas, dan tren smart tourism. Perkuliahan diakhiri dengan evaluasi akhir semester di minggu ke-16. Sistem pembelajaran mata kuliah ini menerapkan strategi DII, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery atau penyampaian materi disampaikan menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, pemutaran video studi kasus destinasi, serta pemanfaatan WAG kelas untuk membagikan modul, e-book, dan artikel jurnal ilmiah terbaru. Kemudian untuk interaksi, guna merangsang kemampuan berpikir kritis mahasiswa di semester awal, saya menerapkan metode case-based method atau metode kasus dan project-based learning. Di kelas, mahasiswa diajak berdiskusi secara berkelompok maupun mandiri untuk memecahkan studi kasus nyata. Misalnya, menganalisis dampak overtourism di suatu destinasi. Interaksi juga dibangun secara 2 arah melalui sesi tanya jawab dan kuis interaktif. Komponen terakhir adalah asesmen. Penilaian dalam mata kuliah pengantar pariwisata ini bersifat transparan, objektif, dan terukur dengan disesuaikan dengan indikator kinerja capaian pembelajaran. Bobot penilaian akhir terdiri dari partisipasi aktif dan sikap dalam perkuliahan dengan bobot 15%, tugas dan review kasus 25%, evaluasi tengah semester 25%, evaluasi akhir semester 35%. Melalui perancangan RPS berbasis OB ini, saya berkomitmen membentuk lulusan yang tidak hanya menguasai teori kepariwisataan secara kognitif, namun juga memiliki kepekaan kritis, adaptif terhadap tren industri, serta memegang teguh etika dan nilai budaya bangsa. Berikutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran mata kuliah pengantar pariwisata yang dilaksanakan di kelas. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor serta rekan-rekan akademis sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Sehat. Semoga di siang yang cukup panas ini kalian tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita di siang hari ini. Nah, sebelumnya supaya perkuliahan kita ini lancar dan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap
kalian. Tapi berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke. Pada siang hari ini kita akan mengambil materi tentang model kepariwisataan dan atraksi wisata. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa perkuliahan ini punya berbagai, sesuai dengan RTS yang pernah saya sampaikan di awal kuliah dulu, bahwa kuliah kita ini bisa mendukung capaian belajar lulusan. Jadi kalau kalian nantinya lulus dari kampus ini, maka kalian bisa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinil yang lain. Jadi dalam hal ini harapan kita sesudah kalian lulus itu bisa menghargai keanekaragaman. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya, karena sumber daya yang ada itu mayoritas itu tidak bisa diperbaiki. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang nantinya akan kalian dapatkan. Nah, itu paling tidak di sini sudah kalian tunjukkan menunjukkan sikap bertanggung jawab itu dengan hadir pada setiap perkuliahan. Oke, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini harapannya ketika kalian sudah mengikuti mata kuliah ini, terutama pada materi ini, maka kalian diharapkan mampu menganalisis model kepariwisataan dan atraksi wisata. Itu sebagai dasar dalam pengembangan destinasi wisata. Tapi memang ini masih sifatnya dasar ya, karena pengantar ya, mata kuliahnya pengantar pariwisata, sehingga masih dasar-dasar yang disampaikan. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasi berbagai model kepariwisataan, kemudian menjelaskan perbedaan model kepariwisataan dan atraksi wisata. Oh, ternyata model kepariwisataan dan atraksi wisata itu ada bedanya. Itu akan nanti kita bahas. Kemudian menganalisis perubahan model menjadi atraksi wisata. Itu ternyata ada hal-hal yang nantinya itu dari model yang ada itu diubah menjadi sebuah atraksi wisata. Nah, kemudian tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan konsep model kepariwisataan, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis model kepariwisataan, menjelaskan konsep atraksi wisata, membedakan model kepariwisataan dengan atraksi wisata, dan menganalisis potensi suatu destinasi berdasar model kepariwisataan dan atraksi wisata. Ya, menganalisisnya mungkin belum mendalam karena sifatnya masih mata kuliah pengantar ya, ketika kita lebih banyak ke memperkenalkan. Tapi paling tidak di sini kalian juga akan mendapatkan dasar-dasar bagaimana cara menganalisis suatu persoalan. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu apa? Karakteristik dan perilaku wisatawan. Nah, tentang karakteristik dan perilaku wisata. Nah, ada yang ingat definisi pariwisata? Definisi wisatawan? Orang yang melakukan perjalanan sementara keluar tempat tinggalnya untuk tujuan tertentu tanpa harus menetap. Ya. Jadi yang menjadi syarat kita atau fokus dari definisi wisatawan itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tidak menetap. Kalau sudah menetap itu sudah tidak bisa dikategorikan sebagai wisatawan. Seperti kalian, misalnya kalian dari luar daerah kos di Jogja, kemudian tinggal di sini selama 4 tahun, 3 tahun atau 4 tahun, lebih dari 1 tahun, itu tidak bisa dikategori wisatawan. Tapi saat kalian pulang ke rumah untuk mengunjungi saudara atau keluarga, justru kalian menjadi wisatawan.
daerah tempat asal kalian. Itu istimewanya pariwisata. Dan menurut kalian karakter wisatawan itu sama apa? Ya, itu karena karakter wisatawan itu tergantung dari usia, kemudian tergantung dari latar belakang pendidikan, tergantung dari pendapatan ekonomi, tergantung juga dari motivasi dan sebagainya. Nah, hal itu menyebabkan karena punya karakter yang berbeda-beda, akhirnya perilakunya pun akan berbeda. Jadi misalnya kalian yang punya ekonomi cukup, tentunya akan memilih berwisata ke tempat yang lebih jauh, yang butuh biaya lebih besar. Nah, kemudian fokus dari materi minggu yang lalu adalah bahwa setiap wisatawan itu memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda, sehingga destinasi harus memiliki potensi sebagai modal yang mampu memenuhi kebutuhan wisata. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi pada dasarnya sebenarnya bahwa materi hari ini adalah kelanjutan dari materi ini. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum saya lanjut ke pembahasan kita yang sebenarnya untuk hari ini? Belum ya? Oke. Nah, kita akan bahas tentang modal tempat wisata. Nah, ini menurut kalian apa yang membuat wisatawan itu memilih suatu destinasi dibandingkan destinasi yang lainnya? Yang belakang coba. Siapa bisa? Silakan. Jangan malu-malu. Mungkin karena destinasi tersebut mampu memenuhi kebutuhan dari wisatawan. Atau bisa juga ada komplementaritas antara kebutuhan wisatawan dengan destinasi yang atau daya tarik yang tersedia. Di sini bahwa apa yang membuat wisatawan memilih suatu destinasi dibanding destinasi yang lain itu adalah adanya modal pariwisataan dan atraksi wisata yang memang dibutuhkan oleh calon wisatawan tersebut. Nah, inilah bahwa modal pariwisataan dan atraksi wisata itu ditentukan atau nantinya akan menjadi salah satu hal yang membuat wisatawan itu akan memilih sesuai dengan karakter dan perilakunya tadi. Misalnya seseorang yang menyukai petualangan, dia pasti akan memilih destinasi atau daerah yang memiliki gunung, pantai, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang suka belanja pastinya akan memilih kota-kota yang punya mall, punya pasar, untuk berbelanja, atau negara-negara yang memang daya tarik utamanya adalah wisata belanja seperti itu. Kemudian seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Jadi yang namanya model pariwisataan itu berbeda dengan atraksi wisata atau daya tarik wisata. Dulu daya tarik wisata itu sering orang menyebutnya sebagai objek wisata. Tapi berdasar undang-undang nomor 10 tahun 2009, istilah itu lebih ditekankan menjadi daya tarik wisata. Sebenarnya tidak berbeda jauh, tidak. Istilah itu daya tarik wisata ini akan memiliki makna yang lebih luas dari sekedar objek. Nah, kemudian jenis modal pariwisataan. Nah, ini juga saya cantumkan gambar-gambar ya ini ya. Jenis modal pariwisataan misalnya alam yang pertama. Alam itu coba apa saja model pariwisataan yang berupa alam.
budaya. Ini misalnya di sini ada gambar-gambar ini. Budaya itu lebih merujuk kepada kegiatan masyarakat tradisional dan belum mengarah ke situ, meskipun ada juga budaya itu yang budaya bersifat kekinian. Misalnya festival bunga misalnya, itu kan kontemporer ya, tapi umumnya apalagi di Indonesia yang punya daya tarik wisata utama itu berupa budaya, itu biasanya mengarah pada kegiatan ini labuhan di pantai selatan. Kemudian sejarah, nah ini juga sejarah itu punya sebagai model pariwisataan yang cukup diminati untuk wisata. Contoh misalnya, karena di Indonesia itu sempat menjadi jajahan Belanda, kemudian banyak wisatawan Belanda itu yang datang ke Indonesia untuk mengenang sejarah dari nenek moyangnya. Mereka mencari dulu kakek saya itu administrator pabrik gula di Banjarnegara misalnya. Ada yang bisa pernah tahu pabrik gula Banjarnegara? Itu ada di wilayah Kemang tersebut ya, pinggir jalan tol di rest area. Jadi sekarang itu rest area Banjarnegara itu ada bekas pabrik gula di tengahnya. Silakan kalau suatu saat lewat jalan tol minta mampir di daerah Kemang di rest area Banjarnegara. Itu salah satu potensi sejarah. Jadi Indonesia itu pernah atau memiliki jejak-jejak peradaban sejak masa prasejarah sampai sekarang, dan juga mengalami masa-masa kolonial, ada penjajahan, perang. Nah kemudian buatan itu arah ke daya tarik bertema, misalnya Museum Angkot di Malang, atau misalnya Taman Mini Indonesia Indah, Taman Kia Ancol, ini masuk ke wisata buatan. Atau di tempat kita ada untuk restoran ya, tapi terdapat banyak wisatawan juga dan di BH. Lalu sosial itu mencakup kehidupan masyarakat, gaya hidup sehari-hari masyarakat yang itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya, ini saya gambarkan di sini, gambar orang sedang terjebak. Itu di negara mana yang ada selain di Indonesia? Jarang sekali negara lain ada kegiatan terjebak seperti ini. Itu daya tarik sosial. Kemudian sarana prasarana, kalian datang ke suatu daerah, ternyata di sana belum tersedia hotel. Karena kita mikir gimana besok, nggak jadi aja deh, karena di sana nanti minatnya gimana. Nah ini maka sarana prasarana seperti fasilitas, seperti misalnya jaringan transportasi, aksesibilitas itu mencakup ada stasiun, bandara, dan sebagainya tersedia, maka ini menjadi modal yang besar. Bahkan misalnya kemarin waktu ada perpindahan bandara dari Adi Sucipto ke Kulon Progo, itu juga menjadi sebuah istilahnya menjadi sebuah hal yang ternyata sangat terasa, terutama masyarakat yang ada di sekitar bandara Adi Sucipto. Nah ini menunjukkan bahwa sarana prasarana itu menjadi salah satu poin yang penting dalam pengembangan pariwisata. Dan juga dengan perpindahan bandara tadi ternyata berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Sleman. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dan berkaitan dengan sarana prasarana. Kemudian diberikan satu rekomendasi pengembangan akademi tersebut makin berkualitas dan berkelanjutan. Rekomendasi itu maksudnya tadi yang sudah dijelaskan
punya modal. Modal tadi dikembangkan atau dijadikan sebuah atraksi. Tapi atraksi itu akan laku, punya nilai jual jika dia ada pengembangan yang lebih lanjut. Maka kalian rekomendasikan misalnya karena jalannya masih rapat, sehingga perlu ada peningkatan kualitas jalan. Ternyata belum ada kendaraan umum yang melewati di situ, sehingga rekomendasinya adalah untuk dinas perhubungan membuka jalur transportasi umum melewati destinasi tersebut. Itu contohnya. Ini sudah selesai ya, malah langsung tertutup. Jadi ini kalian buat dan dikumpulkan minggu depan. Nanti kita bahas bersama-sama supaya untuk memperhatikan sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi kuliah pada siang hari. Oke, saya kira ternyata ada yang berapa sembuh. Ini data Mutu DND. Oke, dari hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada 13 orang ya, hitungnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Jadi masuk semua ya. Baik, terima kasih sudah hadir pada perkuliahan siang hari ini, dan semoga materi kita siang hari ini bisa kalian pahami.